Apa kamu Mumtaz KW? Senyum, 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 senyum. Oh, oh. Loh, kok Mumtaz di luar? Sini aku bawa. Mau dibawa kemana? Tidur sama aku, Mi. Kan aku ibunya. Bagus. Mami lebih seneng kalau kamu bisa mengurus Mumtaz setiap hari. Jadi Mami gak sibuk. Mumtaz, kamu tidur sama Mama ya malam ini. Tapi jangan rewel. Kalau kamu rewel, aku balikin kamu sama nenek kamu yang babel itu. Enak aja. Enak di kamu gak enak di Mami. Mami akan kunci pintu kamar Mami malam ini. Mi, siapin susunya dong. Mumtaz sudah ngantuk. Iya. Loh, Mi, itu nggak apa-apa. Gawat. Jangan sampai Anita tahu bayi ini adalah anak adopsi dari panti asuhan. Mi itu map apa? Sini mapnya. Ini hasil imunisasi Mumtaz di puskesmas. Mumtaz diimunisasi di puskesmas. Kenapa nggak ke dokter aja sih? Ya iya dong di puskesmas. Kamu kan gak mau kasih duit sama Mami. Mami gak punya uang untuk ke dokter. Kalau di puskesmas itu kan gratis, gak usah bayar. Terserah ya Mami mau ngomong apa. Mami dikasih berapapun itu nggak pernah cukup. Mami kan termasuk orang yang nggak pernah bersyukur. Anita, kamu jangan sombong ya jadi orang. Sekarang kamu boleh ngerasain di atas. Tapi dunia itu berputar. Satu saat kamu akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Mi udah ya, aku males berantem. Sekarang sini hasilnya aku mau lihat. Gak usah. Aku mau lihat hasilnya Mi. Yang penting kan Mumtaz sehat. Mi, aku ini ibunya. Aku mesti lihat dong hasilnya. Sini. Mi, Mumtaz pipis. Itu berarti dia mau sama aku. Mi, pampersnya dong. Mumtaz. Ya. Hampir saja Anita tahu kalau ini map untuk adopsi Mumtaz KW. Anak adopsi ini berhak atas kekayaan ibu angkatnya yaitu Hilda Haryokusumo. Dan jika anak ini dibuang, maka ibu Hilda Haryokusumo harus memberikan haknya kepada anak yang diangkatnya. Perjanjian gila. Aku harus menyerahkan seluruh warisanku sama Mumtaz KW ini. Ini nggak mungkin. Kosong, nggak masuk di akal. Pasal 4, jika surat perjanjian ini hilang, maka harus dilaporkan ke polisi. Pasal 5, wajib bagi orang tua pengadopsi untuk datang ke panti asuhan setiap bulan untuk memberikan laporan kesehatan perkembangan anak tersebut. Jika dilanggar, akan dilaporkan ke polisi. Ini perjanjian nggak benar, nggak mungkin. Nggak ada untungnya untuk aku. Gak anaknya, gak perjanjiannya. Bisa membuat kemiskinan. Bisa membuat aku dalam kesulitan. Aku bisa terjebak dalam kemelaratan. Oh no. Ya, masuk. Selamat siang, Pak. Bapak panggil saya? Ya, tolong masukkan data-data di flash disk ini ke komputer kita yang baru. Nama file atau foldernya apa, Pak? Sementara ini aku namakan folder tender, filenya tender. Coba periksa di situ. Baik, Pak. Saya permisi. Oke. Bella, Ya, Pak. tolong kamu kesini sebentar.
Baik, Pak. Ya, masuk. Bapak manggil saya? Ya, aku mau data di dokumen ini diarsipkan dan tolong disinkronkan. Baik, Pak. Dan data tadi sudah kamu masukkan? Sudah, Pak? Aku cuma ingin mengingatkan bahwa data yang aku berikan tadi sangat penting. Jadi karena itu rahasia, tentu tidak boleh bocor kemanapun, Bella. Saya paham, Pak. Saya sudah mengamankannya kok. Bagus. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Kayaknya ada orang yang mau main-main sama aku nih. Punya menantu kok seperti pembantu. Sudah bajunya begitu, kerjanya nyapu, ngepel, masak, nyuci. Tidak bisa dibawa jalan-jalan kemana-mana atau dipamerkan pada tetangga. Menantu itu bikin malu. Bunda, Bunda kok ngeliatin aku kayak gitu, ada apa? Najwa, kamu itu punya butik kan? Iya, memangnya kenapa Bunda? Seharusnya kamu itu bisa memilih baju yang lebih fashionable, yang lebih elegan. Bukan seperti baju yang kamu pakai sekarang. Memangnya apa yang salah dengan baju aku, Bunda? Jelas salah. Coba kamu ngaca. Lihat penampilan kamu itu persis seperti pembantu. Astagfirullahaladzim. Kamu itu lebih cocok jadi pembantu daripada istrinya Rehan. Astagfirullahaladzim Bunda, kenapa Bunda begitu jahat sih? Pantas saja. Rehan tidak pernah mengajak kamu untuk bertemu dengan klien-kliennya. Ibu tahu, Rehan pasti malu punya istri yang mirip sekali dengan pembantu. Yaudah sana, bawa masuk tuh peralatannya. Terus kamu langsung masak ya. Ibu lapar mau makan. Iya, nanti aku bikinin masakan kesukaan Bunda. Bunda, Bunda mau kemana? Ibu mau bertemu dengan calon menantu idaman ibu. Memangnya siapa Bunda? Bella. Astagfirullahaladzim. Apa yang sedang Bunda pikirkan tentang Bella? Apakah Bunda mulai berpikir untuk menjadikan Bella sebagai calon istrinya Rehan? Astagfirullahaladzim. Enggak, aku nggak boleh suuzon sama Bunda. Ya Allah ya Robbi, ampunilah hamba. Kok malah melamun sih? Cepat sana ke dapur masak. Kan tadi ibu bilang ibu mau makan. Najwa. Ini mau dikemanain? Taruh di sini. Ya, masuk Bella. Bagaimana? Ini rekapitulasi neraca per 3 bulan, Pak. Dan yang ini perincian per bulannya. Dan sini kita bisa lihat kalau perusahaan ini sudah menguntungkan 35% dibanding neraca bulan lalu. Ini luar biasa. Kalau begini hasilnya, sekarang bisa lega aku. Tentu saja. Saya yakin kok di bawah kebijakan Bapak, perusahaan ini akan maju dengan pesat. Harapan saya semoga banyak orang yang akan menikmati manfaat dari uang hasil dari perusahaan ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas harapan yang baik. Dan apa yang kamu doakan ini
Semoga terwujud, karena kamu tahu apa? Keberhasilan perusahaan ini adalah untuk kita semua. Halo, waalaikumsalam Bu. Aduh, Rehan. Ada apa? Ibu kenapa? Aduh Rehan, ini punggung ibu sakit sekali. Rasanya semua tulang-tulang ibu itu mau putus. Ibu mau minta tolong diantar ke tukang pijat Rehan. Oke, ibu tidak usah khawatir. Begitu pekerjaanku selesai, aku pulang. Kamu sendiri yang mau mengantar ibu? Emangnya kamu mau mengantar ibu naik apa? Tentu saja naik motor. Mau naik apa lagi? Aduh Rehan, punggung ibu. Rehan, ibu tidak mau diantar naik motor. Bisa-bisa nanti ibu malah masuk angin dan punggung ibu tambah sakit. Pokoknya ibu ingin diantar sama Bella. Bella itu kan punya mobil bagus. Tapi Bu, Bella adalah karyawan kantor, jadi dia bertugas di kantor. Apa yang terjadi di rumah sama sekali bukan tanggung jawabnya. Ada apa, Pak? Aduh Rehan, punggung ibu ini sakit sekali. Gini Rehan, kalau kamu tidak mau berbicara sendiri dengan Bella, biar sini ibu ngomong. Nanti ibu minta tolong sama Bella untuk mengantar ibu. Dan ibu yakin Bella pasti akan mau mengantar ibu. Ada apa, Pak? Ini ibuku mau bicara sama kamu. Sama saya? Aku minta maaf menyangkut ibuku ini. Dia sangat ingin bicara sama kamu. Assalamualaikum, Bu. Halo anak manis, apa kabar? Ibu kangen sekali sama kamu. Saya baik, Bu. Saya juga kangen sama Ibu. Ibu katanya mau ngomong sama saya? Iya, aduh, begini Bella. Akhir-akhir ini punggung ibu itu suka sakit sekali. Ibu sudah beberapa kali pergi ke dokter, tapi sama sekali tidak ada perubahan yang berarti. Ibu ingin minta tolong sama kamu Bella. Kamu tahu nggak? Ada pengobatan alternatif untuk memijat itu di mana ya? Kalau Ibu mau, saya bisa nganterin Ibu ke orang yang tepat. Ibu mau diantar sama kamu Bella. Terima kasih banyak ya anak manis. Kalau gitu nanti saya telepon Ibu ya. Kamu tidak perlu melakukannya, Bella. Kalau tidak bisa, jangan maksa diri. Kenapa, Pak? Pekerjaan saya sudah selesai dan saya dengan senang hati kok nganterin Ibu Priyanka. Aku tidak mau kamu jadi repot. Belum lagi kamu harus segera sampai di rumah. Nggak apa-apa, Pak. Orang tua kamu di mana? Maaf ya kalau ini aku tanyakan. Ya, inilah nasib saya, Pak. Saya terlahir sebagai yatim piatu. Selama ini saya cuma ingat kalau saya berjuang untuk hidup ya bersama kakak saya. Maafkan aku ya, Bella. Aku tidak bermaksud mengusik kenangan kamu yang pahit. Sungguh aku sangat menyesal. Oh, Rehanku sayang. Kenapa kamu gak meluk aku dan coba ngibur aku? Padahal aku sudah berakting sesedih mungkin. Sabar ya Bella. Mungkin belum waktunya Rehan menyayangi kamu. Tapi akan ada saatnya Rehan yang tidak akan sanggup berpisah sama kamu. Bella? Kak Rehan, selamat pagi. Pagi. Mobil kamu kenapa? Ini Pak, mobil saya tiba-tiba kempes. Ya mungkin ngelindes paku kali ya. Ya biasa kan kalau misalkan di jalanan suka banyak oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang nebar paku di mana-mana. Kalau kamu masih di sini, bagaimana mau ke kantor dengan cepat? Kita kan ada meeting di kantor. Well, saya juga bingung sih Pak. Tapi kita kan pagi ini ada meeting sama klien besar. Saya boleh minta tolong gak sama Bapak? Apa? Kamu mau aku panggilkan taksi untukmu? Kita kan satu kantor. Saya boleh nggak ikut dibonceng di motor Bapak? Oh, masalahnya adalah aku tidak terbiasa membonceng orang lain kecuali istriku dan ibuku saja. Iya, tapi saya itu kan bukan orang lain Pak. Saya itu sekretaris Bapak. Dan kita itu ada meeting besar loh Pak pagi ini. Iya, tapi kalau misalkan emang Bapak keberatan ya saya cari ojek aja. Biar cepat sampai. Bella, kamu ada benarnya. Sebaiknya kamu bersamaku. Aku tidak mau kamu terlambat. Ayo, naik. Sebentar ya, saya bilang dulu sama orang bengkel. Ya.
Ini 300.000. Nanti mobilnya diantarin ke kantor saya ya. Sip, Nona. Ini tidak bisa dibiarkan. Enak aja nih cewek peluk-peluk suami orang. Memangnya dia nggak tahu kalau Rehan udah menikah? Bagus Bella. Sekarang tinggal menjalankan rencana selanjutnya, yaitu memegang erat pinggangnya biar bisa deketan. Aku akan pelan-pelan, Bella. Aku harus bicara dengan Rehan secepatnya. Bang, kiri depan bang. Iya. Ini bukan seperti yang kamu lihat, Dion. Maksud kamu apa yang aku lihat itu semuanya salah? Kamu harus mengerti bahwa dia itu cuma sekretaris dan tidak lebih. Sekretaris macam apa bonceng-boncengan nama bosnya? Maksud kamu apa lakuin semua itu? Ini sama sekali nggak adil, Rehan. Gimana kalau Najwa tahu tentang ini? Dia pasti akan sakit hati. Maksudmu apa? Kemarin waktu motor kamu rusak, sekretaris kamu yang jemput kamu. Dan sekarang mobil sekretaris kamu rusak, kamu yang menjemput dia. Tapi Dion, ini semua ketidaksengajaan. Apa yang terjadi sama sekali tidak direncanakan. Dan semua bisa dijelaskan. Pasti Najwa akan mengerti dengan apa yang kulakukan. Ketidaksengajaan kamu bilang. Semuanya sangat kebetulan sekali, Rehan. Dan kalau menurut aku, lama-kelamaan kalian berdua akan saling ketergantungan. Dan pada akhirnya, kalian berdua ingin saling memiliki. Aku udah sangat pengalaman dengan hal-hal seperti ini, Rehan. Astagfirullahaladzim, Dion. Kamu terlalu berlebihan. Kamu berpikir terlalu jauh. Bukan seperti itu. Aku mencintai Najwa. Dia istriku. Ini semua urusan kantor. Seharusnya aku yang bertanya ke kamu, Rehan. Kamu mau khianatin Najwa ya? Aduh Dion. Bagaimana lagi aku harus meyakinkanmu? Najwa adalah istriku dan dia sangat aku cintai. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Kamu dengar ya? Aku harap di masa depan, hal-hal seperti ini nggak akan terjadi lagi. Karena kamu harus tahu, Rehan. Aku nggak akan membiarkan kamu apa-apain Najwa. Dan aku akan selalu melindungi dia. Padahal kamu itu yang harus melindungi dia. Kamu kan suaminya. Ya, itu aku mengerti, Dion. Tapi aku sangat berterima kasih karena perhatian yang kamu berikan pada kami. Ya udahlah. Kali ini aku maafin kamu. Tapi aku harap untuk kedepannya kamu nggak bikin Najwa sakit hati lagi. Karena kalau dia sampai sakit hati, kamu akan berhadapan dengan aku, Rehan. Udah, aku permisi.